Yoks, welcome to PND. Sebelumnya sorry nih, gue pakai masker soalnya gue orangnya nggak pedean. Ini gue terpaksa. Soalnya PND itu udah sebulan lebih nggak upload video. Ya karena kesibukan masing-masing, terus juga PPKM, susah juga kumpulnya buat mikirin kontennya. Di video kali ini gue bakal ngebahas 8 kampus di Indonesia yang memiliki cerita horor paling legenda. Apa aja kampusnya dan cerita apaan aja yang ada di 8 kampus ini. Mari kita simak videonya. Yang pertama, Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang udah tahu cerita horor di sekitar gedung Rektorat UI. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Tidak jarang mahasiswa yang melintasi gedung Rektorat UI Depok melihat gadis berjalan tertati-tati dengan kepala terkulai. Kepala terkulai gimana sih? Gini. Oh begini kali ya. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah pucat, bibir biru, lidah menjuru. UI memang banyak menyimpan cerita horor. Setiap angkatan UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Cerita yang sempat melegenda sekitar kampus UI itu di gedung 9 FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruangan kerap berbunyi sendiri. Bahkan ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut melihat penampakan seorang nenek-nenek yang menampakkan diri secara tiba-tiba. Yang kedua, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lu yang kuliah di ITB pernah mendengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang berkeliaran di kawasan Taman Sari? Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap kali melihat penampakan sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut. Tidak hanya cerita itu, yaitu pengalaman saat Fancy Night. Ceritanya begini, Fancy Night adalah sebuah pesta yang digelar di kampus, biasanya sih malam-malam. Nah dulunya Fancy Night ini digelar pesta topeng gitu, jadi pada pakai topeng. Tapi karena ITB itu bukan punya mahasiswa doang, banyak juga dedemit yang ngaku-ngaku anak ITB gitu ya kan. Sekali waktu ada aki-aki dan anak kecil yang entah dari mana datangnya ikut pesta topeng. Bukan cuma itu, kadang ada juga yang berpapasan sama dirinya sendiri gitu. Jadi kayak nah, ada gua, lu gua, kurang lebih begitu. Cerita itu langsung beredar di sekitar kampus ITB. Setelah itu beberapa mahasiswa di ITB memplesetkan singkatan kampusnya yaitu Institut Terjuri Bandung. Oke lanjut ke kampus yang ketiga, Institut Pertanian Bogor, IPB. Berbeda dari kampus yang lainnya, mahasiswa IPB punya cerita yang menyeramkan. Cerita ini berada di sekitar asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB. Tak jarang mahasiswa mengalami kejadian yang tidak diinginkan di sekitar asrama. Ceritanya bermula dari sekelompok anak main Uno sampai larut malam di sebuah kamar. Begitu asiknya main sampai lupa waktu. Jendela saat itu gak ditutup. Tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Dede, jendelanya ditutup ya. Sudah malam. Lekas tidur. Karena masih sibuk main, mereka mengiyakan saja dan malah bilang terima kasih sama si bapak. Barulah beberapa saat kemudian mereka menyadari gak mungkin ada seorang bapak yang bisa mengetuk jendela. Sebab mereka berada di lantai 5 yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Setelah sadar mereka langsung ketakutan dan menceritakan pengalamannya kepada teman lain. Enggak cuma itu, mahasiswi di IPB juga mengalami kejadian serupa. Namun sedikit berbeda, ceritanya seperti ini. Pernah sekelompok mahasiswi berbincang, ngegosip gitulah sampai malam. Lalu tiba-tiba pintu diketuk.
Dari balik pintu ada yang menjawab, "Saya orang sebelah." Namun saat seorang gadis membuka pintu, sosok di depannya adalah hantu yang hanya punya sebelah alias separuh badan. Yang keempat, Universitas Brawijaya. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pasti pernah dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata tanpa hidung, mata, mulut. Oke, next, yang kelima, Universitas Diponegoro. Jadi dulu pernah ada cerita tentang Samuel, mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Si Samuel pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung Fakultas Hukum. Sementara gedung S1 Fakultas Hukum di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip selalu kosong saat sudah melewati maghrib. Beralih dari Fakultas Hukum, FISIP Undip juga punya cerita horor yang melegenda, yaitu gedung B101 atau B101 atau B101. Yang banyak diketahui oleh mahasiswa di Undip, terdapat wanita penunggu di ruangan B101. Sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini, banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita menyerupai kuntilanak. Entah benar atau tidak ya, tapi legenda itu di Undip menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi orang yang pernah melihatnya. Next, yang keenam, Universitas Airlangga Surabaya. Satu universitas terbesar di Surabaya ini juga menyimpan cerita horor yang melegenda di kalangan mahasiswa. Cerita yang lumayan terkenal adalah hantu wanita menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi parkir, terus ada suara cewek nangis, sebaiknya kamu gak menoleh atau mencari suara. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya dikasih penampakan wanita dengan pisau menancap di perutnya. Kabarnya, perempuan ini memilih bunuh diri di area yang dulunya pepohonan itu. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang lumayan horor. Beberapa mahasiswa di fakultas tersebut pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan di atas jam 11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh. Dan juga penampakan hantu berpasangan yang misterius. Benar atau tidak kabarnya, namun cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa. 7. Universitas Negeri Malang. Mahasiswa Universitas mau ikutan dia. Oke. Mahasiswa Universitas Negeri Malang pastinya tahu kisah horor itu. Pernah ada seorang mahasiswi bersama temannya sedang menggunakan layanan WiFi kampus sampai larut malam di sekitar area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang ada di seberang taman memberitahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika ballpointnya jatuh dan melihat bahwa pria itu nggak pakai celana. Dan melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Oh, separuh doang. Jadi kakinya nggak ada. Pantat di bawah nggak ada. Dengan ungkapan yang terkenal atau ucapan yang terkenal, kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu? Yang kedelapan, yang terakhir, yang paling fenomenal, itu Universitas Negeri Semarang. Cerita ini sempat menjadi viral melalui media sosial yang dibagikan di setiap grup chatting. Bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah jadi jam 17.30 atau setengah 6 menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasanya ngajar sudah ada di ruangan kuliah.
Namun anehnya si dosen hanya diam saja. Kemudian secara bersamaan, ketua kelasnya di SMS dosen kalau ternyata perkuliahan tidak jadi dan kosong karena si dosen ada keperluan. Ketua kelas kemudian di SMS dosen aslinya, disuruh melihat kaki dosennya di depan. Akhirnya ketua kelas pura-pura menjatuhkan bolpen ke bawah kursi sambil melihat ke kaki si dosen. Alangkah terkejutnya si ketua kelas karena ternyata dosen tersebut tidak memiliki kaki. Tubuhnya mengambang, tidak menyentuh ke tanah. Akhirnya ketua kelasnya mengirimkan informasi ke grup chat line dengan bunyi pesan sebagai berikut. Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang dan tanpa teriakan. Hal itu dilakukan ketua kelas karena dia tahu jika yang di depan itu adalah hantu dan bukan dosen aslinya. Serentak para mahasiswa keluar satu persatu. Namun tiba-tiba saja sang dosen goib tersebut berjalan ke belakang mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya?" Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak lari dari ruang kelas dan mata kuliah tersebut sempat diliburkan selama beberapa hari. Oke, itu dia 8 cerita horor dari kampus-kampus di Indonesia. Benar atau enggaknya ya gue nggak tahu. Tentunya tidak akan membuat gentar para mahasiswa untuk terus berjuang menuntut ilmu. Menurut kalian yang mana yang paling horor, yang paling serem, paling menegangkan? Atau kalian punya cerita lain di kampus kalian sendiri? Silahkan komen di bawah. Yoks, itu aja dari PND. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum.